dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu 9 setelah Trinitatis ini, yaitu hukum 1 sampai 4. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang penghapusan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan maling dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Warta hari ini Minggu 14 Agustus 2022 adalah Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah mengikuti Yesus secara total. Dua pelayanan ibadah minggu ini bisa kita lihat di dalam warta. Ketiga, berita dan pengumuman. 1. Persembahan ke depan. Pada hari ini Minggu 21 Agustus 2022 di kebaktian pagi, siang dan sore kita mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah yang diperuntukkan untuk diakoni sosial huria kita. Marilah kita memberikan persembahan tersebut demi kemuliaan nama Tuhan. Pemberkatan nikah. Pemberitahuan pertama pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 9 WIB di Gereja GPIB Gratia Bekasi, Jawa Barat akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Abraham Lincoln Oktoriako Tambunan, putra dari Bapak Rudi Satrio Pardamaian Tambunan, Ibu Ekbi Borusianturi. Alamat Taman Kebalen Indah, Jalan Lili 4, nomor 55, Babelan, Bekasi. Jemaat GPIB Gratia Bekasi dengan Saudari Maria Grace Patricia Borusianipar, putri dari Dr. Andes Lumban Sianipar. Ibu Deborina Rupiani Kristina Borusian. Alamat Permata Hijau Permai Blok H3 nomor 17 wilayah Galilea. Jemaat HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya Distrik Bekasi 19. Ketiga, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 14 Agustus 2022 telah diterima menjadi jemaat dengan status jemaat parguru, yaitu keluarga Ibu Berliana Boru Tampubolon beserta 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Alamat Jalan Kamper 1 Blok A nomor 226 Harapan Jaya, wilayah Yerusalem. Marilah kita doakan agar jemaat yang baru ini boleh menjadi jemaat yang setia dan takut akan Tuhan. Diminta kepada supaya berdiri di bangkunya. Terima kasih. Jemaat yang dikenakan RPP. Mulai hari ini Minggu 14 Agustus 2022, jemaat kita mengenakan Ruhut Parmahanginon Pamisangon atau RPP kepada Saudara Arwiser Sidabutar, alamat Kapling Rawabambu, Jalan A Kwatsar 3 nomor 32 Harapan Jaya, wilayah Kanaan, karena menikah tanpa sepengetahuan gereja kita. Kelima, pertanyaan wilayah. Sehubungan dengan memperingati HUT RI ke-77, maka pada hari Selasa dan Rabu 16 Agustus dan 17 Agustus 2022 pertanyaan wilayah diliburkan. B. Pada hari Selasa dan Rabu tanggal 23 Agustus dan 24 Agustus 2022, jemaat kita mengadakan pertanyaan wilayah yang diadakan di gereja ini masuk pukul 20 WIB. Untuk itu dihimbau kepada semua warga jemaat agar mengikuti pertanyaan wilayah ini. Hari Selasa wilayah Judea, Sion, Galilea, Yerusalem, dan Kanaan. Dan tuan rumah adalah wilayah Judea. Hari Rabu wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Hermon, dan Nazaret. Dan menjadi tuan rumah adalah wilayah Bethlehem. Sumbangan dari jemaat.
Gereja kita menerima sumbangan dari NN berupa pengaspalan sarana parkir dan jalan. Untuk itu kita mengucapkan terima kasih atas sumbangan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 7. Bakti sosial. Pada hari Selasa 16 Agustus 2022 mulai pukul 13 WIB sampai dengan selesai, gereja kita mengadakan bakti sosial berupa gotong royong di lingkungan gereja dan sekitarnya. Dihimbau kepada seluruh parhalado dan jemaat seluruh wilayah untuk dapat mengikuti bakti sosial tersebut. 8. Pertangyangan Remaja NHKBP Harapan Jaya. Pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 19 WIB sampai dengan selesai, Remaja HKBP Harapan Jaya akan mengadakan pertangyangan yang bertempat tinggal di rumah Jose Isai Tambunan, alamat Jalan Melati nomor 120, Komplek Barata. Diharapkan kepada seluruh remaja Naposo Bulung Harapan Jaya untuk dapat mengikuti pertangyangan tersebut. 9. Perayaan HUT RI ke-77. Pada tanggal 17 Agustus 2022, kita akan melakukan jogging bersama guna menyambut HUT RI ke-77. Setelah itu, HKBP Harapan Jaya akan mengadakan upacara pengibaran bendera dalam memperingati HUT RI ke-77. Diharapkan untuk semua huria dapat mengikuti upacara bendera. Setelah upacara akan dilangsungkan perlombaan. Pertama, joget balon dan lempar bola, Punguan Ina Manangna Parapuan. 2. Games remaja Naposo. Ketiga, final futsal. Jadwal menyusun melalui media sosial Remaja Naposo HKBP Harapan Jaya. Diharapkan untuk remaja dan Naposo untuk hadir dan mengikuti rangkaian perlombaan tersebut. Antara lain, jadwal pertandingan tenis meja Minggu 14 Agustus 2022, waktu dan pelaksanaan 19 sampai 19.30. Perebutan juara ketiga Hari Sitorus N. Hutagalung berpasangan dengan Effendi Marbun dan B. Sijabat. Jam 19.30 sampai 20 final. Piki Sianipar berpasangan dengan A. Situmorang melawan Roni Sitorus berpasangan dengan Richard Nainggolan. Untuk jadwal pertandingan bola voli, waktu pelaksanaan jam 15 WIB sampai jam 16 WIB. Perebutan juara 3, wilayah Jetun dan wilayah Efrata. Rabu 17 Agustus 2022, waktu pelaksanaan jadwal akan dikirim situa wilayah masing-masing. Final Bethlehem dan Sion. Untuk pertandingan catur, semifinal dan final. Minggu 14 Agustus, waktu pelaksanaan jam 19 WIB sampai jam 23 WIB. Pertandingan wilayah Nazaret melawan wilayah Bethlehem, wilayah Judea dan wilayah Sion. Setelah pemenang langsung final di final Bornginon malam ini. Rekapitulasi keuangan pertanggal 7 Agustus sampai dengan 13 Agustus. Huria Diakonia 226.678.667 rupiah. Pusat 37.742.682
rupiah. Pembangunan 2.400.000 rupiah. Transtoria 5.050.000 rupiah. Pengadaan sarana jalan dan parkir 56.160.000 rupiah. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan-Nya. Nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu ini 14 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 berjumlah 38 orang. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan sukacita kita. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikianlah warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita
Kasih sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Firman Tuhan pada minggu ini dari kitab Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Kita harus menyimak, karena kalau kita tangkap secara sepotong-sepotong bisa salah mengerti. Saya akan baca di tengah-tengah kita. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Lihat sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana Yesus merangkul, mengasihi semua orang. Tanpa membedakan siapakah dia, apakah dia orang baik atau orang jahat, apakah dia orang kaya atau miskin, apakah dia pejabat tinggi atau pengangguran, sama sekali tidak ada apa-apanya. Yesus mengasihi mereka. Baik lewat perkataan dan juga lewat perbuatan. Tindakan perbuatan kasih Yesus nyata. Itu jelas, clear, tidak masalah. Tetapi sekarang firman Tuhan, kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai? Bukan, melainkan pertentangan. Nah, jangan salah paham. Sebab kalau salah paham, karena pernah begitu, hanya itu didengar kemudian asik dengan HP-nya terus, sehingga tidak mendengar lagi bagaimana kelanjutan khotbah yang disampaikan. Akhirnya salah mengerti, agama Kristen tidak benar, sesat. Ajaran Yesus sesat. Masa disuruh bertentangan, permusuhan, dan nyata-nyata Yesus itu bukan membawa damai tetapi perang. Karena dikatakan bahwa dalam satu rumah akan terjadi perang. Dalam 5 orang 2 melawan 3, 3 melawan 2. Perang ayah terhadap anak, mertua terhadap menantu. Kalau itu ditangkap, maka kita gagal memahami firman Tuhan. Lantas apa yang dimaksud? Sebagaimana dalam tema, topik, mengikut Yesus secara total. Tidak setengah-setengah hati. Tidak suam-suam kuku. Ini bahasa Bataknya itu ada pepatah itu, unang golom ria-ria katanya. Jangan seperti mencabut lalang seperti setengah hati. Lalang itu tajam. Kalau kita ragu-ragu mencabut lalang, tangan kita akan tersayat, terluka. Kalau ragu-ragu, tetapi begitu kita pegang kuat, kita cabut, tidak ada masalah. Jangan, iman kita jangan alang-alang namanya. Apa ini bahasa Indonesianya alang-alang ini? Nanggung, serba tanggung, tidak panas, tidak dingin. Suam-suam kuku namanya. Jangan seperti itu, tetapi mengikut Yesus secara total. Yesus mau supaya Dia kita jadikan dalam hidup kita prioritas yang utama. Apa ini maksudnya? Satu ketika sesudah Yesus bangkit dari kubur, sebelum naik ke sorga,
Karena Yesus itu adalah 100% Tuhan dan juga 100% manusia. Tuhan, firman-Nya yang menjadi manusia, dia sungguh-sungguh manusia mengalami apa yang disebut sedih, mengalami juga senang, mengalami juga sakit, tetapi tidak pernah jatuh di dalam dosa. Hidupnya sebagai manusia 100% menjadi, pahamlah ini, mudah-mudahan dapat ahlinya. Memang sangat-sangat terganggu. Apalagi syukur pas saat khotbah, kalau pas lagu Infocus langsung hang. Harus cari lagi dari awal untuk tampilannya. Nah, saya berharap konsentrasi kita tidak salah. Saya takut kita salah nangkap. Tes. Walaupun saya juga pasti terganggu. Saya berharap kita tidak berganggu. Jangan, sekali lagi, jangan salah tangkap, menanggap. Mengikut Yesus secara total. Suatu ketika Yesus sudah bangkit dari kubur sebelum naik ke sorga, Yesus pakai masa 40 hari penguatan para murid ini. Dia panggil salah seorang muridnya yang bernama Simon Petrus. Karena Simon ini pernah dalam hidupnya patah semangat. Karena Yesus kok mati ya? Dan mati secara hina. Sangat-sangat hina itu kalau ada mati dengan cara divonis disalibkan. Bukankah dia itu Tuhan yang bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa lagi 12 bakul. Bukankah dia itu Tuhan yang sudah saya saksikan segala sakit penyakit bisa disembuhkan? Kadang hanya dengan lumpur saja diambil kepada mata orang buta, dia buta sejak lahir. Celik tiba-tiba matanya, bisa melihat dengan jelas. Hanya dengan kata saja kepada orang lumpuh yang sudah puluhan tahun tidak bisa berjalan, sudah lumpuh total, Yesus hanya berkata, bangkitlah, bangkit. Dan bukan hanya itu, mereka saksikan yang sudah mati bisa dihidupkan. Bahkan yang sudah dikubur, Lazarus sudah 3 hari dikubur. Badannya sudah bau bangkai. Pasti. Karena tidak diformalin, panas di sana akan menambah cepat proses pembusukan mayat. 3 hari. Tetapi Yesus dengan satu kata saja, tali takum, bangkitlah, maka bangkit. Tetapi Yesus sekarang mati. Itu membuat sempat ragu ini para murid. Dan Simon pernah kembali dalam keputusasaannya, lupa akan janjinya untuk setia mengikut Yesus secara total. Dia kembali menjadi nelayan. Lupa dengan pelayanannya karena itu tadi salah memahami di awal. Maka Yesus panggil dia katakan, Tuhan itu katakan kepadanya, Simon, dalam Yohanes 21, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? 3 kali pertanyaan itu. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Yesus pakai kata agape. Agape itu adalah kasih dengan tulus. Kasih yang tidak pakai pamrih. Kasih yang bukan motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kasih dengan pengorbanan. Kasih dengan setulus-tulusnya. Itulah agape. Apakah engkau agape mengasihiku
memprioritaskan kasih-Mu kepadaku, kata Yesus. Simon menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi-Mu. Tetapi kasih yang dipakai, kata yang dipilih oleh Simon adalah philia. Philia itu adalah kasih karena sesuatu. Kasih karena memang dia ada yang saya harapkan. Kasih dengan pamrih. Bukankah sering kita mengasihi orang karena pamrih? Maka harus cek. Kalau suami mengatakan dia mencintai istrinya tetapi dengan philia, dengan pamrih, atau sebaliknya istri mencintai suaminya dengan pamrih karena dia punya gaji tinggi, karena dia mengasihi di saat bulan muda saja, di situ mengalir cair semua setoran, itu bukan agape, bukan kasih yang sungguh-sungguh tetapi karena sesuatu. Tetapi kalau ada seorang istri atau suami mengasihi pasangannya ketika dia sedang sakit, tidak berdaya, atau ketika sedang melakukan satu kesalahan, satu kekurangan, tetapi tetap mengasihi, itulah agape. Tetapi Simon menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tetapi kata philia. Philia ini karena pamrih. 3 kali Yesus bertanya, baru Simon sadar. Dia menangis. Dan ketiga kali dia jawab, ya Tuhan, aku mengasihi-Mu dengan agape. Saat ini juga Tuhan mau supaya kita memprioritaskan Yesus itu. Pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada kita. Apakah engkau mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan agape? Atau datang beribadah kepadanya karena sesuatu? Mencintai Yesus karena sesuatu? Atau mencintai Yesus dengan setengah-setengah hati? Coba kita evaluasi diri, seberapa banyakkah kita pakai waktu untuk beribadah setiap harinya, baca firman Tuhan, berdoa setiap harinya kepada Tuhan. Berapa lamakah? Saudara-saudara yang kekasih, ketika dikatakan di sini saya datang bukan membawa damai tetapi pertentangan, bayangkan 2000 tahun yang silam. Orang-orang pada mengintip, menteror dan mencoba menangkap Yesus. Maka siapa pengikutnya juga akan diteror, ditangkap. Dan itu terus terjadi. Dalam pergerakan sejarah gereja itu terus terjadi. Siapa yang mau mengikuti Yesus akan ditangkap, diteror. Tetapi firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Mereka baru sadar. Ketika mengalami dalam perkembangan sejarah gereja, ada moto. Dan itu terjadi. Semakin dikejar, semakin menyebar. Dikejar dari sini, diteror dari sini, pergi ke daerah lain, menyebar di sana. Akhirnya semua orang tercengang melihat kesetiaan orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus itu. Walaupun tadinya ada seakan-akan pemisahan tanda kutip, tetapi Yesus katakan tetap mengasihi, senantiasa mengasihi, tetapi jangan sampai mengkhianati imanmu, karena Yesuslah yang menangkap saudara. Mungkin di antara kita menjadi Kristen atau pengikut Kristus karena orang tua. Pernah saya tanya begitu, kenapa Anda Kristen? Tes. Ya karena orang tua saya, Mang. Orang tua kan Kristen. Dalam Markus 16 dan Yohanes 16, Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih engkau. Supaya engkau pergi dan berbuah, menghasilkan buahmu itu.
Jadi besok kalau orang tuamu beralih, tidak lagi mencintai Yesus atau menyangkal Yesus, apakah Anda menyangkal Yesus? Saya tahu di antara kita ada mengikut Yesus dengan hatinya, bukan karena orang tuanya, tetapi karena dia memutuskan untuk mengikut Yesus. Mungkin banyak konsekuensi. Saya punya kenalan seorang pendeta yang tadinya bukan beragama Kristen. Dia menjadi pendeta, begitu menyatakan kesaksiannya, percaya kepada Yesus, ada banyak sekali teror, ancaman kepadanya. Tetapi dia berpegang di firman ini, jangan setengah-setengah. Kalau ragu-ragu justru akan mencelakai diri sendiri, mencelakai iman sendiri, jiwa sendiri. Tetapi dengan sungguh-sungguh dia nyatakan, mengikut Yesus keputusanku. Dengan segala konsekuensi apapun, tetapi tetap mengasihi semua orang. Yang membenci, yang membuli, yang buat segala macam tindakan-tindakan kekerasan kepadanya, dia tetap mengasihi. Buahnya akan nampak. Oleh karena itu saudara, mari. Boleh saja kita menjadi Kristen tadinya karena orang tua. Tetapi iman itu adalah secara pribadi. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Ketika kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita dan seterusnya, aku percaya kepada Roh Kudus, maka itu adalah semacam ujian kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dalam kehidupan sehari-hari? Jangan-jangan ketika kita di restoran, kita malu berdoa karena orang banyak di situ. Atau satu keluarga masuk ke restoran, bapak, ibunya baru pulang gereja ini. Ada pengakuan dari jemaat, saya tidak usah sebutkan. Pengakuan dari seorang remaja, pulang dari gereja, mereka singgah di rumah makan. Tetapi mau berdoa, malu si bapak tidak mau, karena rame katanya. Ibu juga homa, baik mak, anak-anak juga begitu. Itu Tuhan juga akan malu melihat kita. Maka dimanapun, jangan malu menyaksikan imanmu. Dan setiap orang yang setia kepadanya Tuhan janjikan itu, aku akan menyertaimu sampai pada akhir zaman, karena dialah sumber dari segala berkat. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di sorga, firman-Mu telah kami dengar pada saat ini agar kami sungguh-sungguh mengikut Engkau secara total, bukan setengah-setengah hati, tetapi menyatakan iman kepercayaan kami mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kami sungguh-sungguh dengan memberikan darah-Mu, nyawa-Mu sebagai tebusan bagi kami orang berdosa ini. Kiranya kami juga menyatakan kesetiaan untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman kami untuk senantiasa berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dan ajarkan kami dengan kasih setia-Mu, supaya kami juga mengasihi setiap orang tanpa ada malu
untuk menyatakan iman kami. Tanpa takut untuk menyatakan kepada dunia ini bahwa kami adalah pengikut Kristus yang setia. Dan biarlah namamu semakin dipuji dimuliakan lewat kesaksian kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kami akan menyampaikan salam dari depan ini atas nama seluruh majelis HKBP Harapan Jaya bersama dengan seluruh tim ibadah hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah.